Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, salam jumpa bersama saya hamba Tuhan Andris Makawekes dalam pelayanan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan tetap setia menemani perjalanan kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh diperkenankan untuk boleh menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya mulai tuntunan kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam kami jalan hidup ini, kami selalu beroleh kekuatan dan kami senantiasa berbuat dan melakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu. Tuntun kami senantiasa Tuhan Yesus Kristus, dan sertai kami anak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap melakukannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pembacaan kita pada saat ini saya ambil dari kitab Perjanjian Baru dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14, mulai dibaca ayat 1 sampai ke-14. Dan pembacaan kita pada saat ini berperikop rumah Bapa. Kita mulai. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya di dalam kita menjalani hidup di dunia yang fana ini, yang Tuhan anugerahkan untuk kita boleh menikmatinya, kemahakaryaan Tuhan itu yang Tuhan sediakan bagi kehidupan anak-anaknya. Banyak hal yang tentu orang tidak paham dalam menjalani hidup ini. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan,
Tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu saudara-saudaraku, tentu kita menyadari kehidupan kita ini apa kalau kita hidup jauh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, mengarahkan kehidupan kita bahwa Tuhanlah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan apapun yang menjadi permasalahan-persoalan hidup kita, kita datang kepada Tuhan yang selalu memberikan jalan yang terbaik bagi kehidupan anak-anaknya. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang sungguh menegaskan kehidupan kita dan mengarahkan bagi kita sebagai umatnya, umat yang percaya, umat yang dikasihinya, umat yang dipilihnya, sebagai anak-anak milik kepunyaannya. Tentu kita, kalau kita mendengar firman Tuhan ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, itu sungguh ya dan amin. Tuhanlah jalan kehidupan dan kebenaran bagi kehidupan kita. Di dalam kita menjalani hidup ini, banyak kali kita diperhadapkan dengan permasalahan-persoalan hidup yang seolah-olah kita tidak mampu mengangkat dan menghadapi segala beban kehidupan kita ini. Namun kita yakin, kita bangga, Tuhan kita itu sanggup selalu melakukan dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan anak-anaknya. Dan Tuhan tidak mungkin melihat kehidupan anak-anaknya menderita. Dan yang selalu membuat kehidupan kita terpuruk dan jauh dari kehidupan Tuhan, terlepas dari kasih Tuhan, itu karena ulah kita sendiri, karena dosa yang kita perbuat di hadapannya. Tuhan itu baik, penuh kasih setia, dan Tuhan kita ini penuh kelemah lembutan dan kerendahan hati, selalu mengajak kepada kita, memanggil kepada kita melalui firman-firman-Nya yang Ia arahkan dan tunjukkan kepada kita untuk menjadi pegangan di dalam kita menjalani hidup ini di hari-hari kehidupan kita. Tentunya kita sangat bersukacita, bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih diperkenankan untuk boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Apalagi perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setahun yang sudah mau berlalu ini, kita sudah berada di penghujung tahun ini, di bulan yang ke-12 ini. Itu semua boleh berlangsung, boleh terjadi dalam kehidupan kita atas berkat cinta dan kemurahan Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Sebab tiada Tuhan yang lain, tiada nama yang lain yang sanggup membimbing, menyertai, dan memberikan pertolongan bagi kehidupan anak-anaknya di setiap waktu. Dan pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Apapun yang menjadi kerinduan permintaan Bapak Ibu saudara-saudaraku dalam menjalani hidup ini, ada perencanaan-perencanaan dalam kehidupan kita, di dalam jalan hidup, dalam satu lingkup keluarga, mungkin dalam satu keluarga yang rukun sebagai anak-anak Tuhan, ada perencanaan-perencanaan dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan semuanya itu di luar kehendak Tuhan, tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Tetapi biarlah kiranya seluruh apa yang menjadi perencanaan-perencanaan perjalanan kehidupan kita itu kita bawa kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai dan memberkatinya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayatnya yang ke-13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Itu janji Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, apapun yang itu menjadi permohonan doamu itu, Tuhan akan memberi, asalkan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Jangan kita berpura-pura dan mengundang hadirat Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita, untuk membimbing kita melalui doa kita, agar doa kita itu dijawab oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu kita boleh menyaksikan kasih kuasa-Nya di dalam menjalani hidup ini. Ayat ke-14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jelas, jangan khawatir akan hidup. Tuhan selalu sanggup melakukan yang terbaik bagi kehidupan anak-anaknya. Bapa sudah pergi dan menyediakan tempat bagi kehidupan kita.
apa yang kita harus perbuat selama kita ada hidup di dalam dunia ini. Tuhan menginginkan kehidupan anak-anaknya agar meneladani pribadi Tuhan kita Yesus Kristus yang mana senantiasa mengajarkan kasih dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan anak-anak. Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi dalam keadaan sekarang dengan kita diperhadapkan dengan adanya COVID-19, segala sesuatu ini menjadi mungkin agak sukar dan sulit. Tetapi kalau kita berserah kepada kehendak Bapa dan hidup senantiasa berpedoman oleh kebenaran firman Tuhan dan mengaku bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita, Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita, dan Tuhan selalu mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan kehidupan kita di dalam jalan hidup ini. Karena terjadi di sana sini pemutusan hubungan kerja, bahkan pengupahan, pendapatan yang begitu drastis menurun, itu membuat hati kita mungkin hilang daripada pengharapan. Tetapi berserahlah kepada Tuhan dan berserulah, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan. Asalkan kita percaya, Tuhan sudah arahkan kepada kita mulai tuntunan firman. Asalkan engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Itu jaminan bagi kehidupan kita untuk di hari esok, di kehidupan kekal nanti. Sebab tiada nama lain. Dan itu menjadi suatu tujuan hidup kita. Tentunya begitu dalam jalan hidup ini. Kita punya harapan, kita punya satu tujuan. Kita hendak bepergian, kemana kita arah tujuan. Berarti kita sudah siapkan bekal untuk menuju ke satu tempat yang kita tuju itu. Kalau kita tidak punya pegangan, bagaikan prajurit turun ke medan perang, kalau tidak ada ambisi, tidak ada amunisi, mau apa ke medan perang kalau tidak ada amunisi, tidak persediaan, cuma menjadi konyol. Tetapi selama kita masih bisa berbuat kebaikan di tengah dunia ini, melakukan apa yang baik dan benar, selama kita hidup ini, kita lakukan itu, agar kita ada bekal, ada persediaan untuk masuk ke dalam kekerajaannya itu, hidup bersama Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan syukur, terima kasih kepadamu, karena begitu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan, hingga Engkau datang ke dalam dunia ini Tuhan, mengangkat kehidupan kami anak-Mu, dan memberi kehidupan kami untuk menikmati damai sukacita Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang kami baca, kami renungkan ini Tuhan, itulah kekuatan bagi kehidupan kami anak-anak Tuhan. Arahkan hati kepikiran Tuhan kami Tuhan Yesus Kristus, untuk senantiasa datang dan memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kami hidup sebagai pemberkat di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami menikmati kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami bagi saudara-saudara kami ya Tuhan, jauh dari kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan yang tinggal di bawah kegelapan Tuhan, Engkau menerangi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, yang dalam keadaan kebimbangan Engkau memberikan pengharapan, kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan sakit Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah, Engkau pulihkan tubuh yang sakit, Engkau angkat sakit penyakit yang diderita bagi saudara-saudara kami dimanapun pada saat ini berada di rumah sakit Tuhan. Tetapi hamba yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus, kasih setia tertuju terarah bagi kehidupan anak-anak-Mu yang menderita pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Bagi yang dalam kesusahan berduka cita, Engkau berikan penghiburan, karena penghiburan yang sejati Tuhan bersumber dari Engkau sendiri. Bagi Bapa duda, para janda, anak-anak yatim piatu, kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan, Engkau sumber pengharapan bagi kehidupan mereka Tuhan Yesus Kristus, agar di dalam jalan hidup ini senantiasa menikmati kasih kuasa Tuhan yang Tuhan anugerahkan senantiasa bagi kehidupan anak-anak, dan kami boleh menikmatinya secara bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini hamba seluruh perjalanan kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan, pertaruhkan hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan itu Tuhan Yesus Kristus, sebab Engkau Tuhan jawaban atas hidup kami. Tiada nama lain, nama Yesus yang berkuasa, nama Yesus yang dahsyat, yang senantiasa berbenah dalam kehidupan anak-anak. Ajar kepada kami Tuhan untuk taat dan setia di hadapan-Mu di dalam menjalani hidup ini.
Sebab karena Engkau lah Tuhan Yesus kami boleh ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa pula Tuhan bagi saudara-saudara kami yang memang jauh dari kehidupan dan dari segala apa yang menjadi kerinduan hati mereka Tuhan, tetapi tidak mengenal Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus Engkau datang membawa kehidupan anak ini Tuhan Yesus Kristus dan mengetuk pintu hati mereka Tuhan, dan memberikan sinar terang daripada Tuhan Yesus Kristus agar boleh menikmati cinta kasih Tuhan dalam menjalani hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan, apapun itu yang menjadi kebutuhan kami anak-anak Tuhan Yesus Kristus, karena semuanya itu bersumber daripada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau bukan meningkatkannya untuk melimpahkan berkat-berkat-Mu, agar lumbung-lumbung yang tersedia bagi kehidupan kami senantiasa terpenuhi oleh karena cinta kasih-Mu, dan Engkau beracara di dalam kehidupan kami. Terima kasih dan terpujilah Engkau Bapa. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tetap dalam perlindungan tangan kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan perjalanan kehidupan bangsa negara kami Republik Indonesia ini yang kami cintai Tuhan, tetap dalam kasih sayang-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang kami senantiasa menikmati hidup ini dengan penuh kedamaian dan terlepas dari segala yang jahat Tuhan Yesus Kristus. Para pemimpin-pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke pelosok desa Tuhan, karuniai tubuh yang sehat dan berikan kekuatan Tuhan, agar menjalani hidup sebagai pemimpin-pemimpin kami Tuhan, menjalani dengan penuh damai sukacita di dalam penyertaan Tuhan, dan kami sebagai balaraknya Tuhan boleh menikmati hasil kerja dari para pemimpin kami itu dengan penuh damai sukacita pula Tuhan, dan kami boleh berjalan bersama Tuhan, beriring bersama Tuhan untuk menuju ke kehidupan yang penuh kedamaian, kesejahteraan, dan di dalam penyertaan-Mu Tuhan itu sendiri. Kami Bapa, bangsa dan negara kami Tuhan yang hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasihan. Lindungi Tuhan perjalanan kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan, dan ini kami Tuhan Yesus Kristus. Persatukan kami di dalam kasih setia-Mu, di dalam menjalani hidup bersama. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, sumber pengharapan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, demikianlah pelayanan keperenungan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya boleh menggugah dan memberkati kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun berada, dan senantiasa berharap berserah kepada kehendak Tuhan, sebab Tuhanlah sumber pengharapan kehidupan kita dan menjamin kehidupan kita untuk boleh beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kepada Bapak Ibu saudara-saudaraku, jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar setiap ada video yang baru diupload mudah Bapak Ibu saudaraku untuk menemukannya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam damai di hati.